Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nitsal Khairautari. Saya mahasiswa Komunikasi UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Komunikasi semester 1. Nah, di video kali ini saya mau membahas mengenai salah satu materi yang telah dibahas atau dipelajari selama materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari selama semester 1 ini. Sebelumnya Nisa minta maaf apabila dalam video ini sedikit berisik karena rumah Nisa di tepi jalan, jadi motor kedengaran gitu guys. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar Allah hilangkan virus corona dari peradaban bumi ini, agar proses belajar mengajar kita bisa diadakan secara langsung dan tatap muka dan lebih efisien juga, amin. Dan jangan lupa doakan juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan dimanapun mereka yang sedang mengalami musibah. Semoga Allah kuatkan hati mereka, Allah jaga mereka, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. So guys, di sini Nisa mau membahas mengenai karangan. Mungkin karangan ini tidak asing lagi materinya bagi kita. Mungkin dulu SMP atau SMA kita pernah belajar mengenai karangan. Namun di sini Nisa akan mengulas sedikit lagi mengenai karangan. Nah, sebelum itu apa sih pengertian dari karangan? Nah, karangan itu adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan hasil pikiran atau ungkapan seseorang dalam bentuk satu kesatuan utuh. Nah, atau lebih singkatnya, karangan adalah ringkasan hasil pikiran kita atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tiap karangan itu disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Nah, tentunya dalam tulisan itu memiliki satu ciri-cirian. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri dari karangan. Yang pertama itu jelas dan mudah dipahami pembaca. Jadi guys, salah satu ciri-ciri yang pertama dari karangan itu jelas dan mudah dipahami pembaca. Masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu memiliki kesatuan yang baik. Artinya setiap kalimat penjelasannya itu logis dan nyambung dengan tema. Tidak mungkin kita membuat suatu tulisan yang judulnya A namun isinya B. Jadi harus nyambung. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Artinya, setiap kalimat itu tersusun dengan urut dan logis. Nah, jadi uh, kita tidak boleh menyusun suatu kalimat dalam menulis karangan itu secara acak-acakan, harus tersusun berurutan. Gak mungkin kita bahas A terus ke B terus balik ke A lagi, jadi nggak sistematis namanya. Dan selanjutnya itu efisien dan ekonomis. Nah, keefisien ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Nah, gimana suatu kalimat kita itu bisa orang cepat memahami gitu guys. Selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Nah, dalam menulis satu tulisan, salah satunya karangan, tentunya memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam karangan tersebut. Nah, bagaimana unsurnya? Ada 4 unsur dari menulis satu karangan. Yang pertama, gagasan ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi ide kita itulah yang bakal dimasukkan ke dalam tulisan karangan. Selanjutnya, tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Nah, setelah kita miliki ide tadi, nah dituturkanlah ke dalam bentuk tulisan gitu guys. Nah, selanjutnya tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang yang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Nah, jadi setelah itu adalah kita tatanan gitu, gimana ya kita susun gitu. Selanjutnya itu wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis karangan. Nah, di sini ada 2 kelompok jenis tulisan karangan. Ada yaitu yang pertama jenis karangan berdasarkan sifat, dan yang kedua jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Nah, jadi kelompok pertama itu kita masuk kepada jenis karangan berdasarkan sifat. Ada ada 2 ya jenis karangan yang masuk ke dalam kelompok berdasarkan sifat, yaitu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan
sisi imajinatif pengarang. Nah, jadi ibaratnya karangan fiksi itu merupakan hasil dari pikiran kita banget nih, yang benar-benar imajinasi kita main di dalamnya. Nah, selanjutnya karangan non fiksi, di mana karangan non fiksi ini adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya. Jadi kita tuh menulis itu emang berdasarkan fakta, nggak hasil karangan kita sendiri aja gitu guys. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karangan yang berdasarkan bentuk dan tujuannya. Nah, yang pertama itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, contohnya nih, aku mau mendeskripsikan botol minuman yang lagi hits banget ke teman aku. Nah, aku deskripsikan bentuknya seperti apa, berapa mili, dan jadi seakan-akan teman aku tuh bisa ngebayangin gimana bentuk botolnya. Nah, itu salah satu contoh dari karangan deskripsi. Nah, ada 3 ciri-ciri, yaitu menggambarkan sesuatu, itu udah jelas. Yang kedua, memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Seperti tadi aku menjelaskan bagaimana bentuk botolnya, berapa mili botolnya gitu. Dan selanjutnya, penulis selalu bersikap objektif. Jadi emang fokus terhadap objek tersebut. Yang kedua ada karangan narasi. Nah, karangan narasi itu adalah jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah pembaca mengalami peristiwa tersebut. Nah, contohnya gini, aku menceritakan sesuatu kejadian. Dulu aku pernah kecopetan misalnya. Jadi aku ceritain ke teman aku, jadi teman aku tuh seolah-olah juga ikut merasakan. Ya, cirinya itu adalah adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Itu so pasti guys. Contohnya pelakunya uh, yang terlibat dalam cerita tersebut ada aku, terus pencopetnya, terus orang lain misalnya. Nah, yang kedua disajikan dengan urutan waktu dan awal hingga akhir. Jadi apa ya? Jadi kita tuh urut gitu guys. Misalnya jam segini nih Nisa pergi, terus jam segini Nisa mulai belanja, jam segini nih tiba-tiba kecopetan. Nah, gitu. Dan selanjutnya berisi rangkaian kejadian seperti yang sebelum kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Nah, jadi dalam karangan ini terdapat fakta dan data yang mendukung sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Misalnya Nisa mau memperjelas suatu informasi. Nah, tentunya di dalam itu ada data, ada atau fakta atau bukti agar lebih jelas datanya. Nah, ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yaitu memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahami. Jadi kita harus ceritakan tuh gimana informasinya. Terus memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Nah, sesuai fakta agar si pembaca itu bisa percaya kalau ada faktanya. Jadi kalau tidak ada fakta atau data atau bukti, itu kepercayaan itu sedikit ya itu. Dan yang selanjutnya memberi analisis secara objektif terhadap fakta. Jadi kita analisis fakta tersebut dan selanjutnya menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Nah, barulah kita lihat proses itu untuk proses peristiwanya. Selanjutnya karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan ini harus ada data dan fakta yang mendukung. Nah, ciri-ciri dari karangan argumentasi itu adalah yang pertama, meyakinkan pembaca tentang gagasan pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Dan selanjutnya dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Namanya kita berargumentasi, pastilah kita membutuhkan fakta untuk penguatkan. Nah, selanjutnya dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Nah, selanjutnya karangan persuasi. Jadi di karangan yang berdasarkan bentuk dan tujuan itu emang banyak ya guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam karangan persuasi. Nah, karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Dan juga agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut harus ada data dan fakta juga yang mendukung. Jadi fakta yang mendukung itu perlu ya guys pada karangan persuasi, argumentasi atau yang sebelum-sebelumnya. Emang the most important yang penting juga nih karangan data itu. Nah, ciri-ciri karangan persuasi itu adalah
berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuatu yang dikatakan penulis pada karangan. Nah, contohnya ini, aku membuat karangan mengenai ajakan untuk rajin membaca. Nah, di dalam karangan itu pakai bahasa aku, pakai pikiran aku, pakai pendapat aku, pakai fakta juga. Aku mempengaruhi seseorang itu untuk rajin membaca. Nah, selanjutnya terdapat data yang mendukung kebenaran karangan dan menarik perhatian untuk dibaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat karangan. Nah, tentunya dalam membuat karangan itu ada langkah-langkah dan caranya juga. Nah, di sini ada 5 cara langkah-langkah dalam membuat karangan. Yang pertama itu, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Nah, apa nih tema kita dulu untuk bikin karangan? Itu bebas ya. Gimana? Tergantung ditanya aja mau tema apa. Yang kedua, kumpulkan ide, data dan atau bahan-bahan untuk karangan. Nah, kita harus kumpulin dulu nih ide-ide untuk nulis karangan, terus data seperti fakta atau bukti-bukti gitu, terus bahan-bahan untuk karangan. Nah, selanjutnya susun kerangka karangan. Susun kerangka karangan. Nah, kita susun dulu kerangka karangan. Nah, selanjutnya kita kembangkan karangan menjadi kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Jadi udah disusun tuh baru kita kembangkan. Nah, selanjutnya terakhir berikan judul pada karangan yang dibuat. Nah, sepertinya sampai situ dulu mengenai karangan. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan atau penjelasannya salah nih, saya benar-benar minta maaf, dan benar-benar minta maaf juga kalau soundnya kurang bagus. Soalnya di rumah Nisa tepi jalan, jadi banyak motor lewat, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih telah mengklik video ini, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih juga untuk ibu dosen yang telah membimbing proses belajar mengajar selama semester 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.